Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 2. Di mata pelajaran Sejarah Indonesia kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pembentukan organisasi masa pembentukan Jepang yang sekiranya ada 8, yaitu Gerakan 3A, Putra, Nyai, Masyumi, Sainendan, Keibodan, Fujinkai, dan juga Heiho. Saya Putri Narisa Zain. Saya Rahmana Syusabila dari kelompok 4. Bintang pertama dari kelompok 4. Saya Yasmin Arifa Antiantika Rizky, saya dari kelompok 4. Saya Muhammad Zaki dari kelompok 4. Saya Antika Rahma Safira dari kelompok 4. Saya Ahmad Tabi Fahri dari kelompok 4. Organisasi Gerakan 3A merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1942 yang bertepatan pada Hari Nasional Jepang. Pembentukannya digagas oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang yaitu Hitoshi Shimizu dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu mereka dalam peperangan melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Demi mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, maka Hitoshi Shimizu kemudian menggandeng tokoh nasional yaitu M.R. Syamsuddin sebagai ketua Gerakan 3A. Adapun isi propaganda dari Gerakan 3A ini yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Akan tetapi Gerakan 3A ini tidak berlangsung lama karena masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Gerakan 3A ini lebih berorientasi kepada Jepang dibandingkan kepada rakyat Indonesia. Dan akhirnya Gerakan 3A ini bubar pada tahun 1943 setelah mendapat kecaman dan protes dari rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia. Putra yang disingkat Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April pada tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putra mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang Jepang. Mereka adalah Esmiyoshi, Ge Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Namun, organisasi Putra dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1944 dikarenakan Jepang takut akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi MIAI atau singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia. Organisasi ini adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18 sampai 21 September 1937. Organisasi Islam ini didirikan pada tanggal 21 September 1937 yang dilatar belakangi oleh adanya kesadaran dari pemimpin organisasi-organisasi Islam seperti Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan dari Nahdlatul Ulama, serta Wondo Amiseno dari Syarikat Islam Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan Islam dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belanda, seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. Organisasi ini diketuai oleh Hasyim Asy'ari dan 13 anggota yang tergabung dalam MIAI. Organisasi ini bubar pada tanggal 11 Januari 1942 karena penjajah menganggap MIAI sudah tidak relevan terhadap kebijakan penjajah dan akhirnya berganti nama menjadi Masyumi. Masyumi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Jepang untuk mengendalikan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Masyumi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia melalui lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Soekarno membubarkan Masyumi karena ingin merealisasikan pemikirannya serta obsesinya terhadap partai politik, demokrasi,
serta revolusi. Dan terjadinya konflik berkepanjangan terhadap Soekarno dan Masyumi. Untuk dari itu, Soekarno membubarkan Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960. Dan Masyumi menyatakan undur diri pada tanggal 13 September 1960. Kita masuk ke bagian Sainendan. Sainendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Nah, sebuah organisasi tentunya memiliki tujuan, sama halnya seperti Sainendan, yang awalnya bertujuan mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Namun, pada akhirnya tujuan ini pun beralih menjadi untuk melatih dan mendidik para pemuda untuk mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpin Sainendan adalah Gun Seikan. Sainendan ini pada mulanya berjumlahkan 35.500 orang. Dan kemudian ini terus berkembang hingga mencapai 500.000 orang. Nah, tetapi kemudian Sainendan ini dibubarkan. Kenapa demikian? Ini dikarenakan seperti tujuannya yang beralih. Jadi Sainendan ini dibubarkan karena Sainendan ini lebih cenderung berpihak kepada Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang pembentukan organisasi massa pendudukan Jepang. Salah satu organisasinya ada yang namanya Keibodan. Nah, Keibodan ini adalah organisasi yang dibentuk oleh negara Jepang yang juga disebut dengan Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Lalu Keibodan sendiri dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943 bersama dengan Sainendan yang dipimpin oleh Gun Seikan. Ternyata Gun Seikan ini pemerintah militer Jepang. Dan tujuan dari pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu, motif yang dibawa adalah memberikan pelatihan semi-militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Saya akan menjelaskan apa itu organisasi Fujinkai. Organisasi Fujinkai adalah suatu organisasi yang terdiri dari wanita-wanita Jepang pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1943 pada bulan Agustus. Nah, organisasi ini terdiri dari wanita-wanita Jepang yang berjumlah 15 juta jiwa. Dan organisasi ini rata umurnya 20 tahun ke atas. Organisasi ini bertujuan untuk melakukan pertolongan pertama dan membantu urusan domestik seperti menanam sayuran dan membuat pakaian dari karung goni untuk pekerja Romusa. Organisasi ini mengubah nama menjadi Sri Kandi pada tahun 1944. Kemudian dibubarkan pada Proklamasi Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Dan anggota-anggotanya pada pindah ke Perwira Persatuan Wanita Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi Heiho. Heiho merupakan organisasi militer Jepang pertama. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 1942. Jumlah anggota Heiho sejak berdiri hingga akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 orang. Kemudian pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan
perekrutan kembali. Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda mulai dari usia 18 hingga 25 tahun. Berikut adalah tugas-tugas dari pasukan Heiho. Yang pertama, membangun kubu dan parit pertahanan. Yang kedua, menjaga pertahanan. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya untuk membangun militer Jepang. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.